ibadah JJ Sinergi hari ini. Dan hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu, oke? Mari sama-sama tutup mata kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Kau boleh izinkan ke setiap kami Tuhan, untuk kami datang bersama-sama Tuhan masuk dalam ibadah JJ Sinergi Bapa. Biar Kau terus sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, boleh sebelum kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, boleh teman-teman kasih senyum yang terbaik, kasih senyum muka yang termanis buat Tuhan, oke? Mantap sekali ya. Oke, udah siap kita memuji Tuhan hari ini? Mari kita mau sama-sama puji dan sembah Dia. Ayo Noel. Buat teman-teman boleh sambil ikutan nyanyi ya teman-teman ya. Walaupun di mute kita mau nyanyi bareng, oke? Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Sama-sama katakan, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Katakan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari teman-teman dan banyakkan pujian ini buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Lebih lagi sama-sama kita katakan, tiada yang ku ingini di bumi. Katakan, hanya Kau. Kami gak mau andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Mari sama-sama katakan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Mari dengan iman kita katakan, Allah sumber kuatku, asik. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Biar musik menyembah Tuhan hari ini, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman sama-sama kita katakan, tak ku andalkan kekuatanku. Katakan, namun yang pasti Kau tetap apa? Kau tetap selamanya. Semuanya dengan iman katakan, Allah sumber kuatku. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Selamanya. Haleluya. Biar selamanya Tuhan Kau dalam bagian hidup kami Tuhan. Haleluya. Pada sorak-sorai terbaik buat Tuhan, boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman masih antusias, amin, buat kita lebih lagi menyembah Tuhan.
Oke teman-teman, boleh kasih jempolnya teman-teman, boleh kasih jempolnya dulu. Asik, oke. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita mau sama-sama lebih dalam lagi, kita mau sama-sama merasakan kebaikan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mari teman-teman tutup mata kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau di waktu ini Tuhan, kalau di kesempatan ini Tuhan, kami boleh untuk diizinkan lebih lagi Tuhan, kami bisa merasakan kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Suka bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau balas setiap kebaikan-Mu Tuhan lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan. Mari teman-teman saya kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biar hari ini kita mau katakan terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kau sungguh baik, kami rasakan Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami. Oh Yesus, biar hari ini Tuhan kami mau naikkan segenap syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Sebab Kau baik, kebaikan-Mu besar Bapa. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Mari katakan, longing just to bring something that's of worth that will please your heart. Mari katakan, biar Tuhan di segenap hati kami Tuhan. Katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, yes Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord for the things I've made it. When it's all about you, oh Lord, it's all about you, Jesus. Mari teman-teman kita mau belajar nyanyi pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, yes Lord. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Katakan, I'll bring you more than a song. For a song in itself, you search much deeper within. It's not what you have required. You're looking into my heart. Mari katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Katakan, it's all about you, Jesus. I'm sorry Lord for the things I've made it. When it's all about you, oh it's all about you. Katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Oh it's all about you, Jesus.
Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, ini setiap kami Tuhan. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, oh, it's all about you, Jesus. Biar hari ini Tuhan kami mau datang lagi Tuhan, untuk kami lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, kami mau merasakan segenap hadirat-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Biar lagu ini jadi pernyataan kami Tuhan, jadi pernyataan kehidupan kami Tuhan. Mari teman-teman dengan lembut sama-sama kita katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Sekali lagi katakan, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, yes Lord, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, oh Lord, it's all about. Mari dengan segenap hati kita katakan, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, oh Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Katakan it's all about you. It's all about you. Katakan, it's all about you, Jesus. Sekali lagi katakan, it's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus. Mari sama-sama kita bermazmur bagi Dia. Mari sama-sama kita tunjukkan, kita mau sama-sama menyembah Dia. Biar kami Bapa mau sembah Engkau, tinggikan nama-Mu, sebab Kau Tuhan kami, Raja kami. Oh thank you Lord, thank you Lord. Shakarala barala 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 barala. We worship you, we worship you, Jesus, and it's all about you. Shakarala barala 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 barala. Shakarala barala 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 barala. Shakarala barala 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 barala. Thank you Lord, thank you Lord. Biar Tuhan ini segenap kehidupan kami Tuhan. Kami hari ini datang Tuhan, kami gak cuma mau bertatap muka, bertatap wajah dengan teman-teman kami Tuhan, tapi di sini Tuhan kami mau cari Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau Tuhan, biar kami mau berusaha mencari Engkau Tuhan lewat ibadah hari Tuhan. Gak cuma kami bertatap muka Tuhan, tapi kami mau cari Engkau Tuhan, kami mau bertatap muka dengan Engkau Tuhan.
Biar Tuhan Kau yang hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar di waktu kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, di situ kuasa-Mu bekerja Tuhan, di situ roh-Mu bekerja Tuhan, mengalir, memenuhi setiap ruangan yang kami tempati Bapa, memenuhi setiap ruangan, memenuhi setiap tempat yang kami gunakan hari ini Bapa. Biar kami juga berdoa Tuhan buat Bang Pino Tuhan hari ini Tuhan, yang hari ini Kau percayakan untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Biar rahmat anugerah ada dalam kehidupannya Bapa, biar penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupannya Bapa. Biar hari ini Tuhan, lewat setiap firman yang beliau sampaikan Tuhan, sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dan berbuah di hati kami setiap anak-anak muda-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kalau Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari teman-teman yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama dengan iman katakan amin. Oke, shalom semuanya. Oke, hari ini saya akan share di tengah mungkin waktu kita nggak panjang, tapi saya rindu share sesuatu yang biar membangkitkan terus kerohanian kita. Khususnya kita akan bicara soal iman. Nah, di bulan ini ada tema di setiap ibadah online kita. Hari ini saya bicara tentang apa itu iman yang hidup. Nanti di minggu depan Kogun akan share, betul ya Kogun, minggu depan ya? Tantangan iman. Tantangan iman, terus nanti juga kita akan bicara soal bagaimana menemukan dan kita memperkuat atau menguasai karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Terus nanti di akhir bulan ini kita akan belajar bagaimana membangun kedalaman rohani. Nah, jadi itu hal-hal yang akan kita sharingkan untuk bulan ini. Nah, saya akan share hari ini tentang iman yang hidup, atau a living faith. Nah, kenapa saya mau share tentang ini? Karena saya kena percaya di tengah segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Gitu. Karena iman berbicara banyak hal. Iman itu mampu mewujudkan yang tidak ada menjadi ada. Iman mampu menyembuhkan, memberikan mukjizat, memberikan kesembuhan. Jadi itu yang penting hari-hari ini kita miliki. Oke. Nah, iman yang hidup. Kenapa saya mau share tentang ini? Karena saya percaya kita semua orang yang beriman mungkin kita menjadi orang yang percaya ada yang dari lahir atau mungkin dalam perjalanan kehidupan kita di tengah perjalanan kita percaya Kristus. Dan ini menjadi hal yang hari-hari ini sedang saya juga renungkan tentang iman atau tentang faith, tentang kepercayaan. Nah, dalam Ibrani 10 ayat 38, Tuhan berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Artinya kalau kita ingin didapati hidup benar, ya kita harus hidup oleh karena iman. Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang saya mau share karena tokoh ini disebut Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman. Dan pastinya keimanannya sudah sangat teruji. Bahkan kalau kita semua baca nanti kisahnya, kita akan lihat perjalanan imannya yang benar-benar dihidupi sungguh luar biasa. Nah, saya akan share terlebih dahulu tentang perjalanan iman Abraham. Nah, kita tahu bahwa Abraham itu dipanggil oleh Tuhan pada masa dia masih hidupnya itu untuk keluar dari tanah di mana dia tinggal bersama bapaknya. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini pada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu."
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ini merupakan kisah di mana perjalanan iman seorang Abraham itu dimulai, di mana Abraham pada waktu itu sebelum namanya Tuhan bahkan menjadi Abraham, itu mendapat panggilan, mendapatkan firman dari Tuhan untuk pergi dari negeri yang pada waktu ditempati, dan juga saudara dikatakan dari rumah Bapak ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini merupakan perjalanan awal iman Abraham gitu, untuk pergi. Bahkan Tuhan berjanji bahwa lewat Abraham akan dijadikan bangsa yang besar, dan dari keturunan Abraham dikatakan akan diberkati, dan keturunannya akan memberkati banyak orang ataupun banyak bangsa. Nah, ternyata dalam perjalanan iman ini saya melihat hal yang penting bagi kita ketika kita terus berjalan dalam iman kita hidup dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tentang iman yang hidup itu tidak hanya berbicara soal, oh saya orang Kristen, saya percaya Kristus, saya beribadah, saya memuji menyembah Tuhan, saya datang ke gereja, sekarang saya ibadah online. Tapi yang paling penting dari sebuah perjalanan iman yang hidup adalah bagaimana kita mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sebuah perjalanan iman. Karena dari kisah ini kita melihat bahwa awal mula sebelum nanti Abraham dikatakan, bahkan di Perjanjian Baru ditulis bahwa dia adalah bapa orang beriman, itu dimulai dari bagaimana Abraham taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berbicara soal panggilan Allah dan ketaatan Abraham. Nah, dari sini di Kejadian 17 ayat 105 dikatakan begini, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, ini merupakan panggilan Allah dalam kehidupan Abraham. Dan kita tahu bahwa kisahnya Abraham taat untuk melakukannya dan akhirnya meninggalkan tanah yang sedang diambil untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, Abraham tidak sendiri, dia ajak saudara-saudaranya, bukan ajak Lot. Dan ketika saya mempelajari ini, mungkin kalau di Alkitab atau yang kita baca sepertinya kejadiannya cepat, tapi berbicara soal meninggalkan sebuah tanah yang menjadi sumber penghidupan ke negeri atau ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan, itu bukan perkara yang mudah buat Abraham, karena berbicara membawa banyak orang. Dan bahkan kalau di perjanjian baru dikatakan di Ibrani ayat 11, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, ini bicara soal iman. Jadi panggilan Allah dan kata Abraham, iman yang harus dihidupi oleh Abraham. Karena dikatakan, dan keterangan yang lain dikatakan, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, artinya Abraham nggak tahu seperti apa nanti tanahnya, ataupun mungkin juga dia harus melakukan perjalanan di mana Tuhan menuntunnya. Kalau misalkan kita ikutin perjalanan yang dikatakan bahwa perjalanan iman Abraham dimulai dengan ketaatan, yaitu ketaatan atas panggilan Tuhan di hidupnya. Jadi kalau kita bicara soal iman hari-hari ini, itu dimulai dengan ketaatan atas panggilan Tuhan
dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bicara iman itu bicara sesuatu yang akan terjadi di waktu kemudian. Bicara iman bahkan kalau dikatakan ada satu yang bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya iman juga harus disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan seperti apa? Saya merenungkan bicara soal ketaatan akan eh, firman Tuhan, ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau dalam perjalanan iman kita. Sangat jelas di sini ditulis bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, bicara soal tanah air, soal daerah yang akan menjadi tempat di mana dia akan hidup bersama saudara-saudaranya, keluarganya. Dan dikatakan lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Nah, ternyata dalam perjalanan imannya, perjalanan iman Abraham, eh, mengerjakan panggilan yang Tuhan tetapkan, itu ada ujian. Dikatakan ada ujian ketaatan dalam iman Abraham. Kita tahu ini beberapa hal saja gitu. Salah satunya adalah ketika Tuhan telah menggenapi janji Abraham, yaitu akan membuat keturunan yang sangat banyak, bangsa yang besar seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit. Dan ketika janji itu digenapi lewat anak yang diberikan, ternyata pada waktu Ishak hadir dalam kehidupan Abraham, ada ujian ketaatan dalam iman Abraham. Di Kejadian 22 ditulis, mungkin kita tahu ceritanya tentang bagaimana Abraham akan mempersembahkan Ishak, anaknya yang merupakan anak perjanjian yang Tuhan berikan sebagai korban bakaran. Dan kita tahu di ayat itu, di Kejadian 22 ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kain untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ini bukti ketaatan dalam iman Abraham. Padahal kalau misalnya kita tahu bagaimana mungkin dikatakan janji untuk menjadi bangsa yang besar, sedangkan baru saja punya anak yaitu Ishak satu-satunya, itu harus dipersembahkan. Tapi kita tahu di kisahnya Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Dan kita tahu di ayat 11 Kejadian 22 di kisah ini, tetapi bersurat malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada kita. Itu ujian ketaatan dalam iman Abraham. Kita bisa lihat bahwa iman yang hidup itu tidak hanya sekedar hal yang kita jalani secara hari-hari. Kadang kita sudah beribadah, tadi saya bilang kita sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian kita, tapi bicara soal iman, di sini Abraham lihat firman Tuhan katakan bahwa sampai ketaatan yang kalau kita bisa lihat, dia harus menyerahkan anak yang merupakan perjanjian Allah dengan Abraham, dan Abraham mampu melewati ujian ketaatan itu. Bahkan dikatakan di Ibrani 11 juga dijelaskan, dari 11 ayat 17 sampai 19, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Jadi bicara soal iman itu kita hari-hari ini harus lihat bagaimana kehidupan kita. Bicara iman, bicara soal bagaimana persembahan kehidupan kita secara utuh gitu. Dikatakan iman dalam panggilan yang disertai ketaatan adalah kunci penggenapan janji Allah. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanan yang kemudian Abraham
terus ada dalam ketaatan, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ikut Abraham. Bahkan salah satunya adalah di Ulangan 11 ayat 8 sampai 31, kata walaupun kita tahu pada akhirnya keturunannya lah yang akan melihat ataupun ada di tanah perjanjian itu. Dikatakan Ulangan 11 ayat 13, 31 dan 32. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Jadi iman dalam panggilan yang disertai ketaatan adalah kunci penggenapan janji Allah. Jadi hari-hari ini apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, kuncinya ketika itu Tuhan akan genapi adalah ketaatan dalam menjalani panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, lalu pertanyaannya tentang iman yang hidup. Yang pertama, hari-hari ini, kepada siapa kita menaruh iman kita, kepercayaan kita dalam kehidupan ini? Lalu, apakah kita mengetahui panggilan ketetapan? Apa kita ngerti Tuhan menetapkan dalam perjalanan iman kita apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu Abraham, perjalanan imannya, sehingga dia disebut Bapa orang beriman, dimulai dari ketika ia tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang pertanyaan pertama buat setiap kehidupan kita. Kepada siapa kita hari ini menaruh iman kita? Dan apa kita mengetahui panggilan yang ditetapkan? Lalu yang berikutnya, yang kedua, pertanyaan yang buat bagi kita semua adalah bagaimana kita menjalani sebuah ketaatan dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Nah, ini dua pertanyaan yang menjadi perenungan saya dan juga saya bagikan buat teman-teman semua, buat kita semua. Bagaimana kita menjalani sebuah ketaatan dalam kehidupan sebagai orang beriman? Apakah kita hanya mengerjakan tugas-tugas saya sebagai seperti tugas-tugas sebagai seorang yang Kristen gitu, kita hanya saya sudah cukup berdoa, saya sudah cukup beribadah, saya sudah cukup melakukan segala sesuatunya, tapi ternyata kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bicara soal iman yang hidup tidak hanya berbicara soal saya melakukan kehidupan saya yang berhubungan dengan tadi iman saya, tapi bagaimana kita mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita imani. Iman yang hidup berbicara tentang perjalanan seorang dalam menjalani panggilan yang disertai dengan ketaatan. Iman yang hidup berbicara tentang perjalanan seseorang dalam menjalani panggilan yang disertai dengan ketaatan. Kalau misalkan teman-teman semua tahu tentang cerita tokoh di Alkitab, saya juga renungkan beberapa cerita tokoh di Alkitab. Ada pola seorang yang menjalani perjalanan iman dalam Alkitab. Polanya yaitu bisa Tuhan pilih atau Tuhan panggil dengan berbagai keadaan. Ada yang kalau kita tahu, misalkan dalam keadaan Rasul Paulus, Tuhan panggil dalam keadaan dia pada waktu itu adalah membenci murid Kristus gitu ya. Bahkan dia membunuh, mengejar. Kita dalam keadaan dia akhirnya buta, tapi Tuhan pilih atau panggil. Siapa lagi? Kita bicara soal Daud, Tuhan pilih dan panggil. Kita bicara Saul, Nuh. Dan setelah Tuhan pilih dan panggil, Tuhan berikan janji dan juga visi. Sama seperti kehidupan Abraham. Lewat firman, lewat penglihatan nubuatan, lewat perkataan Nabi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu adalah ketaatan menjalankan panggilan dalam setiap tantangan dan ujian ataupun cobaan. Nah, pola ini yang saya renungkan, saya dapatkan dari perjalanan iman tokoh-tokoh di Alkitab. Nah, artinya apa? Artinya bahwa iman yang hidup dalam kehidupan kita itu berbicara tadi bahwa Tuhan telah pilih dan panggil kita, Tuhan telah tetapkan. Lalu Tuhan telah berikan visi buat kehidupan kita, berikan janji lewat firman atau penglihatan, lewat perkataan Nabi, atau mungkin lewat pesan-pesan dari setiap pemimpin-pemimpin kita untuk apa yang harus kita lakukan. Kalau kita bicara sekarang kita adalah generasi Yeremia yang terus
mewartakan kebenaran, kita ada di kegerakan Pentakosta ketiga, itu Tuhan lewat itu diberikan visi. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bicara soal itu akan terjadi. Kita beriman itu akan terjadi pemulihan di bangsa ini, akan terjadi kesembuhan atau mukjizat. Yaitu ketatan menjalankan panggilan lewat setiap tantangan, ujian. Jadi memang kalau hari-hari ini kita ada dalam tantangan, ujian, bahkan cobaan, dalam menjalankan apa yang sedang Tuhan taruh, mungkin dalam kehidupan kita pribadi ataupun komunitas kita. Nah, kita harus taat menjalankan itu. Karena itu bicara soal iman yang hidup dalam kehidupan kita. Nah, itu ketika Tuhan pilih, panggil tetapan kita, Tuhan berikan janji dan juga visi. Lalu yang berikutnya bagian yang harus terus kita kerjakan adalah ketaatan menjalankan panggilan dalam setiap tantangan dan ujian. Nah, ini yang penting yang hari-hari ini saya renungkan gitu, tentang iman yang hidup. Saya pikir buat kita semua, teman-teman semua harus merenungkan hal ini, karena kita nggak mengerti apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya, di tengah-tengah kondisi yang ada hari-hari ini. Tidak cukup buat kehidupan kita hanya saya percaya bahwa Tuhan baik, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara, Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Ya, itu memang hal yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa perjalanan iman kita itu nggak sekedar cuma saya orang Kristen, saya bergereja di GPI Haleluya mungkin, saya ada di Komisi Sinergi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengerti perjalanan iman kita itu sampai pada kesudahannya nanti? Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ada satu ayat yang bilang gini, bahwa pencobaan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kau menghadapi setiap pencobaan. Kan dikatakan pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan buat iman kita. Artinya apa sih? Kalau hari-hari ini ada banyak tantangan dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin kita anak-anak muda eh, ada yang ada yang ikutin ya perkembangan hari-hari ini. Mungkin ada juga kita yang setengah-setengah. Tapi saya pengen bilang begini, bahwa di waktu-waktu ke depan, seperti Pak Niko juga bilang bahwa anak-anak muda akan dipakai. Anak-anak muda, remaja akan dipakai Tuhan untuk menjadi gini, orang-orang yang membawa keselamatan. Nah, bagaimana kalau misalkan gini, kita saja tidak mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak menjalani iman kita secara ada sebuah tujuan nantinya gitu. Karena kita menjalani iman kita nggak sekedar cuman, nah sudahlah nanti saya selesai ada di muka bumi ini gitu ya. Terus nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Padahal Alkitab baik menuliskan tentang apa yang terjadi waktu kemudian gitu ya. Bicara soal akhir zaman, bicara soal uh, kita akan hidup di langit baru, bumi baru. Jadi teman-teman harus gini, bicara soal iman ini bukan bicara soal yang saya pengen bilang gini. Kita harus coba renungkan tentang perjalanan iman kita. Teman-teman yang pernah mengalami pemulihan mungkin di keluarga, pernah Tuhan tolong, pernah Tuhan lakukan mukjizat dalam kehidupan keluarga kita mungkin gitu ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan lakukan itu tidak hanya sekedar Tuhan mau menolong kita, tapi lewat itu ada panggilan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, itu perjalanan iman yang hidup. Jadi bukan hanya iman yang ya sudah saya percaya Kristus selesai gitu, tapi tanpa melakukan apa-apa gitu. Karena saya kan yang percaya bahwa dikatakan begini di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, hari-hari ini kalau dibilang gini, Tuhan saya mau terjadi kesembuhan dalam kehidupan saya misalkan. Saya ingin terjadi mukjizat dalam kehidupan saya. Saya ingin terjadi breakthrough, saya ingin terjadi terobosan dalam kehidupan keluarga saya, orang tua saya. Yang pertama yang teman-teman harus tahu adalah teman-teman harus didapati berkenan di hadapan Tuhan. Lewat apa sih? Lewat iman.
Dan iman yang seperti apa? Iman yang mengerti Tuhan itu maunya apa dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Jadi kalau hari-hari ini eh, kita menjalani kehidupan kekristenan kita percaya Kristus, kita harus ngerti nih, Tuhan apa yang harus saya lakukan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena itu akan membuat perjalanan kehidupan kita di tengah tantangan yang ada sekalipun, kita akan bilang gini, aku tetap percaya Tuhan, saya tetap mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego mengerti panggilan dia, panggilan mereka, dan dikatakan ketika ada di pembakaran, mau dibakar sama Raja Nebukadnezar, mereka bilang gini, sekalipun Tuhan tidak tolong kami tetap menyembah Allah. Nah, itu bicara soal iman yang hidup. Karena mereka ngerti untuk apa mereka hidup. Apa yang mereka imani. Kepada siapa iman ditaruh. Pada siapa hari-hari ini. Apa kita menaruh iman percaya kita kepada sudahlah. Saya kepada pekerjaan saya. Iman saya taruh kepada mungkin kuliah saya. Iman saya taruh artinya seluruh kehidupan kita habis. Kehidupan kita fokus hanya mengejar apa yang sebenarnya sementara di kehidupan dunia ini. Makanya firman Tuhan bilang dalam Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena firman Tuhan juga bilang bahwa memang kita bukan berasal dari dunia ini. Apa yang terjadi hari-hari dunia ini, itu ya karena kita masih tinggal dalam tubuh jasmani ini. Tapi percayalah ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, ketika ditanyakan, adakah iman di bumi ini, kita dengan berani atau kita iman percaya kita harus terus bilang bahwa itu ada dalam kehidupan saya. Nah, makanya cek tadi pertanyaan yang ada di PowerPoint. Kepada siapa hari-hari kita menaruh iman kita? Kalau kepada Kristus, sudahkah teman-teman tahu apa yang Kristus mau dalam kehidupanmu? Mungkin lewat kuliahmu, lewat pekerjaan kita, lewat sekolah kita. Apa yang Tuhan mau? Kalau kita bicara generasi Yeremia, hari-hari ini Pentakosta ketiga, yang sudah pasti yang Tuhan mau hari-hari ini adalah banyak orang diselamatkan lewat Kristus. Banyak orang percaya Kristus dan diselamatkan. Karena hal itulah yang akan buat kita terus semakin kuat berjalan. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika iman itu hidup dalam kehidupan kita, iman yang kita jalani itu tidak hanya sekedar iman yang tanpa disertai perbuatan, yaitu bicara soal ketaatan kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan bilang ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Mungkin kita melihat langkah-langkah ke depan, nampaknya kita nggak ngerti. Ada hal-hal yang kita masih belum tahu, belum jelas. Tapi bagian kita adalah hari-hari ini terus memperkuat iman kita. Nanti di Sabtu depan kita bicara soal tantangan iman. Apa saja sih yang menjadi tantangan iman, khususnya kita anak muda, dan apa yang harus kita pegang teguh. Nah, ini kita akan lanjutkan karena waktu yang terbatas. Jadi milikilah iman yang hidup. Iman yang hidup artinya apa sih? Pastinya bertumbuh. Bahkan dikatakan firman Tuhan, iman yang kecil sekalipun dapat memindahkan gunung. Artinya iman yang bertumbuh. Bahkan dikatakan iman yang kita hidupi dan kita melalui cobaan, maka dikatakan itu akan bertumbuh, akan menimbulkan ketekunan dan akan menghasilkan buah. Jadi harus bertumbuh. Kalau hari-hari ini ada teman-teman yang mungkin, saya ya karena kita mungkin tidak ibadah di gedung gereja misalkan gitu ya, merasa, saya kalau ibadah hari ini tidak seperti yang lalu loh. Atau mungkin gini, saya sekarang bingung loh, ke depan saya gimana ya. Mungkin yang bekerja berpikir, pekerjaan saya ke depan masih belum jelas. Yang sekolah, yang kuliah, mungkin gimana ya di waktu ke depan. Masih belum ada kejelasan, mungkin gitu.
Atau gimana ya, orang tua saya secara pekerjaan ekonomi juga mengalami permasalahan hari ini di tengah kita tahu pandemi COVID-19. Tapi saya pengen bilang sore hari ini, malam hari ini, tetaplah miliki iman yang hidup, yang bertumbuh. Iman yang gini, yang kita ini Tuhan ciptakan kita, Tuhan telah tetapkan kita, Tuhan pilih kita. Bahkan kalau teman-teman semua ada di Zoom ini sore hari ini, saya percaya buat Tuhan telah tetapkan pilih kita untuk hari ini diingatkan tentang apa sih yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang menjadi waktu kita punya cinta yang mula-mula, Tuhan tuh taruh hal yang kuat apa dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan ingatkan kita malam hari ini. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Dalam setiap hal yang hari-hari mungkin kita ngadapin tantangan, cobaan, saya pengen bilang bahwa itu akan menimbulkan, kalau firman Tuhan bilang, iman tuh jadi murni. Iman kita jadi murni, dimurnikan bagai emas, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau hari-hari ini banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah ketika kita terus berjalan dalam iman, kita miliki iman yang teguh sama Kristus Yesus. Dan Tuhan akan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan bagian kita adalah tadi, ketaatan melakukan firman Tuhan walaupun di tengah tantangan yang ada. Itu yang harus jadi kekuatan kita. Amin buat firman Tuhan share saya malam hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Kogun mungkin bisa menambahkan dan juga sekalian untuk kita berdoa untuk share yang lebih bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you buat Bang Pino yang udah menyampaikan. Ya benar banget, hari-hari ini iman sangat penting buat kita. Sedikit aja ya, kemarin kita juga melakukan Zoom dengan kakak-kakak Unlimited. Ko Simpson sempat share sesuatu bahwa iman sangat penting. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus datang kembali, yang kedua kali, apa yang ditanya Tuhan? Apakah kita sedang sehat-sehat aja? Apakah yang ditanya kabar kita, kesehatan kita, kepintaran kita, prestasi kita, ya itu semua baik, tapi bukan yang utama yang dicari Tuhan, tapi apa? Iman. Karena itu nggak salah kalau bulan ini temanya iman ya, Bang Pino ya. Ya, jadi benar kata Bang Pino, untuk memulai iman adalah satu modal utama kita adalah ketaatan. Ketika kita ngomong iman tapi kita nggak taat, itu sama aja dengan omdo ya. Tahu ya omdo? Omong doang. Ketaatan juga sama, kalau kita cuman omdo itu bukan ketaatan. Ya mungkin itu aja. Yang penting dilakukan. Oke, yuk. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah melalui media Zoom. Tunggu suatu kesempatan yang sangat baik ini tidak akan kami sia-siakan Tuhan. Bahwa kami untuk menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Karena itu kami akan selalu join dalam setiap ibadah yang diadakan Tuhan. Baik melalui media online, Instagram ataupun apapun Zoom Tuhan, kami pastikan kami akan selalu join Tuhan. Karena kami akan menghargai setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Inilah satu bentuk ketaatan iman kami Tuhan. Inilah bentuk iman kami yang hidup. Ketika kami boleh taat dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Inilah bentuk iman kami Tuhan. Dari satu hal kecil yaitu ketaatan, bahwa setiap ibadah yang dilakukan kami akan taat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini Tuhan yang meneguhkan kami. Biarlah kami terus boleh ada dalam ketaatan dan kami percaya Tuhan. Iman kami akan dibawa tumbuh semakin kuat.
di dalam Tuhan. Kau yang berkati terus Bang Pino Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau yang terus bawa Bang Pino lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Kau yang terus berkati kehidupannya dan terus Kau yang bawa makin hari Tuhan, makin bawa Bang Pino makin masuk dalam dimensinya Tuhan, menggenapi setiap destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan Bang Pino. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus berkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik Jesiers, baik Sinergia Tuhan. Kau yang terus berkati kami Tuhan, Kau yang terus berkati generasi muda-Mu ini, perlengkapi lebih lagi kita semua sebagai generasi Yeremia Tuhan, untuk terus hidup di dalam iman yang semakin tumbuh dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kehidupan kami yang kami bawa di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.